lagi di channel kami dan sekarang saya sedang bersama Ki Jaya Dilaga dan saya ditemani oleh Ki Mau. Di sini kami sedang akan menceritakan sebuah kisah tentang Ki Jaya Dilaga. Silakan Ki Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ki, gimana awalnya cerita Aki bisa melihat hal-hal gaib gitu, atau makhluk-makhluk gaib seperti apa atau gimana? Itu gimana Ki ceritanya? Dulu waktu sekitar tahun 87-an, waktu Aki masih remaja, ya bandel lah mungkin. Bandel yang Bandel dulu, nggak baung. Nah, tapi hati Aki pengen bisa mengaji, makanya tuntutan dari batin itu pengen pesantren. Itu waktu sekolah kelas berapa ya Ki? Itu sudah keluar sekolah. Oh, Ya, udah tamat sekolah, coba nyampe SMA nggak dilanjutin, mungkin faktor biaya. iya. terus Nah, Aki pengen belajar mengaji. Makanya Aki punya kakek di daerah Sumedang. Ya, Aki belajar ngaji, cuman nggak lama. itu di pesantren atau di mana Ki? Pesantren, Itu pesantren apa Ki namanya? pesantren Nangewer. Di Sumedang ya? Di Sumedang, daerah Sumedang, hampir perbatasan Subang, Sumedang. Iya. Terus gimana Ki lanjutannya? Tapi ya Aki nggak lama pesantren. Nah, hati ini pengen pulang gitu. Soalnya udah hampir 2 tahun Aki belum pernah pulang begitu. Iya. Nah, makanya Aki setelah sembahyang asar, nah, itu keadaan tuh cuaca mau hujan. Iya. Tapi hati ini memaksakan, walaupun nggak punya uang 100 perak dulu yang merah tuh. Iya. Nah, Itu berarti tahun 80-an ya? iya, itu tahun 87 masih ada. Nah, Aki pulang dari pesantren menuju Subang. Nah, itu udah posisi mau maghrib gitu. Dalam perjalanan itu nggak pakai mobil, jalan, nggak punya ongkos. Oh, maksudnya jalan kaki gitu? Iya, jalan kaki. Dari pesantren itu Aki pengen pulang ke Subang gitu? Iya. Jauh loh Ki. Jauh, emang jauh nih? Jauh. Dari Nah, Sumedang ke Subang. sewaktu Aki jalan, pas azan maghrib tuh, sebelah kanan ada kolam ikan. Di atasnya ada seperti masjid tajuk kalau bahasa Sundanya. Tajuk, masjid kecil lah. Tapi mau sembahyang maghrib di sana, terus ambil wudhu, masuk ke masjid. Ternyata waktu masuk ke tajuk itu banyak seperti laba-laba lah, banyak kotor ini. Cuman ada sejadah, ada lampu yang pakai dulu tuh pakai minyak. Iya. Cempor ya, cempor. Kalau bahasa Sundanya cempor gitu Iya, ya. zaman dulu ya. Mau sembahyang di mana dengan keadaan kotor begini, banyak nemu. Di sana ada Quran, ada kitab-kitab udah penuh debu lah. Iya. Begitu. Nah, dibersihin dulu, mau sembahyang dibersihin dulu. Semua udah beres. Lalu aku sholat di sana. Nyalain dulu itu lampu. Setelah sholat, aku melanjutkan perjalanan. Itu udah turun hujan, gerimis gitu. Nah, Itu Maki, waktu Aki sholat di Tajuk itu apakah di perkampungan atau di tengah hutan atau gimana? itu jauh Saya penasaran nih, gitu. dari perkampungan, cuma di pinggir jalan gitu. Oh. Nah, di pinggir jalan. Nah, setelah Aki jalan terus sudah beberapa kilo, kan di sana ada yang dibilang hutan tiis kalau itu. Leuweung tiis Ya, bahasa Sundanya ya. Leuweung tiis gitu. Nah, Aki jalan. Di sana udah gelap. Gak ada kendaraan kalau jam segitu di rumah. Jam berapa itu pikir? Sekitar jam 11 lah. Jam 11 malam Iya, ya? ya, jam 11 nyampe itu udah termasuk batas Subang, Sumedang itu. Nah, ke jalan.
sebenarnya hati ini takut lah, Iya. takut. Ada rasa takutnya. Ada rasa gitu ya. takut gitu. Nah, sewaktu jalan lihat ke belakang ada nenek-nenek. Aki tahu siapa itu nenek-nenek? Ya nggak tahu. Aki lihat ke belakang. Ke belakang ada nenek-nenek ngikutin Aki, cuman dia pakai baju putih dan ininya juga nggak disambul, terurai gitu putih coba. Aki lihat ke belakang. Iya lihat. Terus dia bawa apa? Kalau sudah Gembolan. gembolan lah. Oh iya. Kayak kain yang Kain. dibungkus gitu ya. Aki terus jalan, tapi hati mah takut gitu. Iya. Kalau Aki berhenti lihat ke belakang, si nenek itu ikut juga berhenti gitu. Jaraknya nggak jauh lah, sekitar ada 15 meter lah dari Aki. Nggak tidak terlalu jauh ya. Aki berhenti, dia berhenti. Aki jalan, dia jalan. Nah, sesampai mau ke kampung, ada kampung tuh. Setelah hutan itu ada kampung. Si nenek itu nggak ada, lihat ke belakang deh. Itu perasaan Aki waktu itu gimana? Begitu Aki diikutin sama nenek-nenek itu berarti kan Aki bertanya siapa nenek-nenek itu kan gitu. Kalau memang Itu gimana? Oke juga bertanya ini siapa. Jadi pikir pada saat itu kena didorong rasa takut Iya. gitu. Jadi pikiran Aki Mana-mana. itu siapa kok ada seorang nenek-nenek gitu. Iya. Tapi sewaktu Aki mau nyampe ke kampung itu dia menghilang. Menghilang nggak ada, masa orang masuk tinggal di hutan kan gitu. Aki Tapi itu bukan kuntilanak ya? nggak tahu kuntilanak apa Kita kan ini. pengen tahu juga Iya. kan. Mungkin awal dari mungkin aja awal dari sholat Aki di masjid itu membersihkan Quran itu dapat karomah dari Allah mungkin saja lah gitu. Oh iya mungkin itu ya. Jadi istilahnya waktu itu mungkin ini perkiraan saya si nenek itu mungkin penjaga di situ, makhluk di situlah. Aki begitu masuk, Aki punya niat sholat di situ membersihkan sajadahnya, Al-Qur'annya, terus yang kotor-kotor itu. Iya. Mungkin ada penilaian khusus dari nenek-nenek itu. Iya. Mungkin nenek-nenek itu Saja. akhirnya mengikuti Aki gitu. Sampai ini nyata bukan ini agak belum pernah lihat seperti itu. Iya. Nah, sesampai kampung itu masih jalan. Api berhentiin mobil-mobil kayak yang lewat aja. Iya. Ada truk, tapi nggak ada yang berhenti. Jadi kebayang ya waktu tahun 80-an mobil mungkin jarang ke sana ya. Lagian lampu penerangan juga mungkin belum Ya, seperti sekarang ini ya Iya. gitu. belum ada listrik kalau di sana. Nah, waktu Aki berhentiin mobil, ada mobil kalau nggak salah itu seperti mobil Suzuki Jimny kalau di sana, warna coklat. Iya. Nah, saat berhenti itu udah hujan itu, Aki Oh, semua lagi basah, jalan. basah semua hujan. Nah dia berhenti, Aki pengen ikut gitu, numpang lah. Aki. Saya ketok-ketok sudah kacanya, tolong Pak buka kalau supaya dibuka kita supaya mendengar lah gitu. Nah dia buka kaca mobil itu, saya bicara, ikut mau pulang ke Subang. Dari mana? Saya jalan dari Sumedang. Ini katanya nggak nyampe Subang, cuma nyampe ke Tanjung Siang. Oh iya. Ke Tanjung Siang. Ya nggak apa-apa. Perbatasan Subang Ya, Sumedang ya kan. Bapak kata Aki ikut. Nah, diperbolehkan terus Aki naik mobil itu. Tahu tidak, bukan diberhentikan di terminal, justru Aki dibawa ke rumah. Oh ke rumahnya ya. Iya, Oh, ke gitu. rumah. Dia ngasih anduk lah supaya kan Aki bahasanya. Iya. Ngasih anduk, terus istrinya si bapak itu yang punya rumah ngasih ngasih kopi lah karena dingin di sana ya. Setelah itu saya mau pulang, tapi si bapak itu menaranya nginep aja dulu besok, katanya di sini nggak ada mobil. Iya. Gak apa-apa, kata saya tuh pengen pulang aja. Oh tetap malam itu juga pengen Iya, pulang ya. saya pengen pulang. Nah, si ibunya ini, si istrinya si bapak itu ngasih uang sama Aki 500.000 yang
gambar monyet 500 perak. 500 perak. 500 Oh, perak. Ya. kalau nggak salah 500 perak gambar monyet ya. Gitu ya. Dikasih itu. Ah. Kita tahun 87. Terus gitu. Nah, ini mungkin cukup kata Aki kalau untuk naik mobil mau ongkos mobil lah Iya, iya. pulang. Kalau sekarang nggak cukup ya 500 Iya, perak ya. Nggak ada mungkin tidak. Iya, Sudah betul. tidak berlaku lah. Terus gimana? Nah, aku berangkat ke terminal. Ternyata ada mobil tinggal satu udah penuh. Nah, Aki maksa ikutin. Tapi kan mobilnya udah penuh, Aki maksa untuk diam di belakang mobil itu karena ada bak. Dulu mobilnya mobil kol yang ada bak pakai rantai itu. Nah, Iya. maksa Aki pegangan Aki di belakang itu berangkat. Di daerah Kasomalang ada yang turun penumpangnya. Yang baru Aki masuklah sampai pakaian itu basah. Aki masuk. Nah, nyampe ke Jalan Cagak, Aki turun, sambung lagi pakai mobil. Nyampe ke rumah, nyampe ke rumah hampir jam 2:30. Terus ini Ki, saya mau bertanya gini, masalah nenek-nenek yang tadi, mungkin sekarang Aki mungkin tahu siapa nenek-nenek itu kan? Iya. Setelah Aki mungkin banyak hal-hal kejadian atau bisa melihat Iya. makhluk-makhluk gaib gitu. Itu kira-kira siapa gitu neneknya? Sampai saat sekarang pun suka menemui Aki. Nenek Sampai sekarang sampai sekarang suka ikutin. Iya. Hmm. Sampai sekarang suka ngobrol lah. Oh bisa apa, komunikasi ya? Bisa Iya. komunikasi sampai saat sekarang. Dan tahu nama dia itu dikasih tahu sama dia, sebenarnya nggak dikasih tahu nama. Itu namanya Uyut. Mana tuh? Serigi kalau nggak salah. Uyut Serigi. Iya. Uyut Serigi. Saya susah untuk nggak boleh. Padahal kalau bicara nama. Terus gini Ki, apa namanya itu, pengalaman Aki nih, pengalaman Aki waktu istilahnya apa namanya itu, sekarang kan aktif sebagai praktisi nih, Iya. ya, terkenal di Subang sebagai istilahnya praktisi yang bisa ngangkat atau ngambil benda-benda gaib nih, gitu kan. Nah, maksudnya gini, itu gimana Ki? Waktu pertama Aki bisa atau istilahnya punya atau bisa ngambil barang-barang gaib atau misalkan sejenis itu gimana Ki? Awal ceritanya sebenarnya Aki juga nggak menduga ya dari awal tidak terlintas bisa begitu. Belajar pun tidak. Awalnya ibu Aki ini suka kalau dibilang mah kemasukan begitu. Cuma dia bilang tuh nyuruh ngambil pusaka. Nah, maksudnya suruh ke satu tempat yang namanya di Gunung Sunda. Itu Gunung Sunda kan di daerah Subang juga. Iya, yang lewat segala herok tuh. Nyuruh untuk menerima pusaka-pusaka termasuk mahkota. Sebentar Ki, mahkota yang disebut mahkota itu mahkota apa? Mahkota yang sekarang ini dibilang namanya Manik Maya. Manik Dulu Maya. ceritanya kan ada di sana ada silsilah, ada silsilahnya, ada kitabnya, cerita asal usul mahkota ini. Namanya Manik Maya, tapi dulu katanya tahun 1444 dipakai sama Ratu Pajajaran. Ini mahkotanya. Itu persinggahan Sumedang, Subang. Saya jadi penasaran gini,
waktu Aki istilahnya kan tadi Aki bilang bahwa Ibu Aki setelah pulang ke rumah kemasukan kan suruh ngambil. Nah itu gimana Aki? Selanjutnya setelah Aki ngambil ke sana itu gimana ceritanya? Belum diambil. Karena keyakinan Aki itu mah mungkin itu mah cuman ya nggak yakin, nggak percaya gitu. Oh, awalnya Aki makanya nggak percaya hal yang begituan mungkin ya. Makanya nggak dituruti gitu, omongannya nggak gitu. Nah, setelah 1 bulan ibu saya bilang begitu, ceritanya saya main ke rumah teman nih. Ya, ceritanya main ke rumah teman. Karena situasinya mau hujan, nah saya pulang pamit ke rumah teman itu sekitar jam 5 sore mau pulang. Karena Aki naik angkot kendaraan umum dia pulang ke rumah teh. Pada saat itu belum punya kendaraan pribadi. Iya. Nah, Aki naik angkot seharusnya kalau mau ke rumah. Tapi Aki kenapa malah naik mobil elep yang jurusan Bandung? Terus? Itu tapi sadar, saya pengen pulang tapi kenapa salah naik mobil? Nah begitu, sadar Akin duduk di mobil, nyetop mobil sambil merokok, bayar konekturnya gitu ya. Nanti di dalam perjalanan dekat sebelum arah jalan Cagat turun di sana jalan itu udah mau gelap. Tapi Aki sadar itu ya? Sadar, makanya Aki sambil merokok gitu jalan ke hutan, jalan ke hutan. Nah pada saat ke hutan itu hujan turun, sampai semua basah, gitu. Sampai karena gelap, Aki tergelincir lah ke parit, gitu. Sampai basah. Naik ke atas jalan gitu ya, nyari rumput yang bisa dipegang supaya Aki bisa naik. Betul. Setelah di atas ada lampu kecil gitu dari kejauhan ya. Itu di hutan itu? Iya di hutan itu. Ketutup sama pohon pisang gitu daunnya itu. Kelihatan ada lampu lah. Ya, lampu. Aki itu ngikutin ke arah itu. Ternyata di sana itu ada rumah panggung, tapi pakai kaca. Di hutan cuma satu itu, di bukit lah. Nah, sampai Aki assalamualaikum. Ternyata ada seorang kakek keluar dari pinggir rumah. Bahkan dia marah-marah lah. Iya. Ngapain katanya kamu jam segini tengah malam datang ke sini? Orang yang mencari bambu, bukan bambu, buat masak tuh. Oh, kayu bakar ya. Kayu bakar enggak berani. Jam 3 itu udah jam 3 sore itu udah pada pulang. Nah, kamu katanya jam segini datang itu mau apa? Saya tidak tahu bilang. Terus ada nenek-nenek di dalam itu bilang suruh masuk. Kasihan Ki katanya, ya anak ini suruh masuk ke dingin. Nah, saya dikasih sarung lah, pakaian saya dicuci di sana karena ada tempat penampungan air, dicuci di sana langsung dingin lah. Yeah. Saya masuk balik ke sana, dikasih kopi itu sama si kami. Tapi si nenek itu nggak kelihatan. Dari rumah itu saya ditawarin untuk semacam pesugihan lah. Di rumah itu si kakek itu memperlihatkan kalau mau kaya jangan di sini. Nah, ya jelas-jelas saya tidak mau. Nah, justru saya marah sama si kakek itu. Nah, tak kaburnya saya sampai menantang si kakek itu. Kenapa Ki sampai Aki bisa menantang si kakek? Awalnya gimana? Ya jelasnya kan itu untuk menyalahkan manusia dengan embel-embel kekayaan. Karena pesugihan. Iya.
karena Aki sakitnya ini jadi marah lah gitu, ikut tangkap supaya jangan ada yang kesana lah gitu. Setelah ininya Aki besok paginya pulang. Setelah 1 minggu kejadian begitu terulang lagi, tapi di lokasi yang sama. Itu rumah itu yang waktu minggu Waktu malam ke sana. itu nggak ada rumah. Oh, nggak ada rumah. Yang ada di bawahnya itu saung Gubuk, ya? gubuk ya. Aki datangnya dari belakang, di belakang saung itu gubuk itu. Nah belum nyampe sih ada si kakek-kakek di saung itu bilang katanya saya udah lama ditunggu. Bukan kakek-kakek yang malam itu, bukan lain lagi. Nah saya nyampe istilahnya ke sana ditawarin dulu untuk minum dulu. Maksudnya kayak itu ditawarin ditungguin tuh maksudnya gimana ya? Ditungguin yang awalnya ibu yang cerita itu yang Oh, kemasukan. yang masuk. Nah, ditunggu untuk menerima itu pusaka-pusaka itu. Itu kejadiannya hampir 1 bulan lah setelah itu kemasukan. Kan tadinya saya nolak gitu, nggak mengerti lah tentang itu. Nah, setelah saya ngobrol sama si kakek itu menjelaskan dia itu punya amanah yang harus disampaikan ke buyutnya yang dengan nama Jayadi, buyutnya. Saya dulu katanya saya belum lahir. Nah, yang saya itu untuk menurani ke keturunan yang namanya ini. Ya terus saya tidak mengerti Aki ini siapa. Saya ini katanya anak angkatnya. Saya punya kakak namanya Pitasam dengan Kilan. Nah yang di saung itu namanya Pitasam. Dulu saya kata dia suka nemenin tapak lah. Setiap daerah-daerah ya petapa gitu kalau dulu saya mau petapa. Dia suka nemenin merubah jadi macan. Dia yang cerita begitu. Jadi macan kalau nungguin di tapa di guha gitu ya. Dia suka nungguin berubah jadi macan itu 2 orang tuh. Si kakek gitu. Ya, ceritanya begitulah. Terus saya diajak pulang. Saya di sini kata si kakeknya saya di sini udah 6 bulan. Udah 6 bulan belum saya. Baru sekarang ketemu. Ayo kita ke Gunung Sunda. Nah kita berjalan lah sama si kakek itu ke Gunung Sunda. Ternyata di satu lokasi dia punya rumah gubuk tempat menaruh pusaka-pusaka. Oh, jadi Aki menerima pusaka tuh di situ berarti. Iya, di Gunung Sunda. Ki, diminum dulu Ki, silakan Ki. Iya. Diminum. Kasihan nih Aki, haus kayaknya nih ngobrol-ngobrol.